Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di ulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baca Koran. Budayakan membaca. Hari ini kita akan membaca koran dari detik.com. Korannya itu hari ini tepatnya jam 7.02 gitu. Berarti sekitar 43 menit yang lalu ya gitu. Judulnya itu daftar usaha yang boleh libur nyicil bank gitu. Kan kata Pak Presiden Jokowi ya, bisa libur sampai 1 tahun ya gitu. Nggak tahu, tapi kita di sini jangan salah paham ya gitu. Kita jangan salah paham gitu, jangan terlalu berharap kalau nyicil bank bisa sampai 1 tahun gitu. Kita jangan terlalu berharap gitu. Dan kita juga jangan sampai kemakan berita hoax gitu. Kita bacalah berita dari sumber terpercaya, dari channel saya pasti baca beritanya, pasti dari sumber terpercaya. Contohnya ini dari detik.com. Oke, kita baca ke bawah. Untuk menyelamatkan sektor usaha terutama UMKM, pemerintah memberikan kebijakan relaksasi terkait keuangan. Relaksasi itu dibentuk Otoritas Jasa Keuangan OJK melalui Peraturan OJK POJK nomor 11 POJK 03 2020 tentang stimulus perekonomian nasional. Salah satu isi memberikan perlakuan khusus kepada debitur yang mengalami kesulitan pembayaran utang ke bank karena terdampak wabah corona. Menurut keterangan OJK, debitur yang dimaksud juga termasuk pelaku UMKM yang terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun sektor antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsip bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit atau pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM sepanjang debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian pemberlakuan khusus terdapat tanpa melihat batasan plafon kredit atau pembiayaan. Untuk mekanismenya, setiap utang atau pembiayaan direstrukturisasi oleh bank atau perusahaan pembiayaan dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID-19. Apa saja restrukturisasi kredit yang bisa diberikan oleh bank? Apa aja itu? Ada di halaman ketiga. Kita baca, ini dia. Restrukturisasi kredit pembiayaan dilakukan mengacukan pada OJK mengenai penilaian kualitas aset antara lain dengan cara A. Penurunan suku bunga, B. Perpanjang jangka waktu, C. Pengurangan tunggakan pokok, D. Pengurangan tunggakan bunga, E. Penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, F. Konversi kredit atau pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Berbagai skema tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas penyebaran debitur yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi juga sangat bervariasi tergantung pada asesmen bank
terhadap debitur dengan jangka waktu maksimal 1 tahun. Oke. Secara umum, dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Penilaian Kualitas Aset. Namun dalam penerapan atau skema restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank, tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas pembayaran debitur. Namun OJK menekankan kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggung jawab dan agar tidak terjadi moral hazard. Apa tuh moral hazard? Kayak kalian searching aja di Google, saya nggak tahu. Jangan sampai hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti free rider atau aji mumpung. Apaan tuh? Coba kalian searching di Google apa tuh yang namanya free rider reader atau aji mumpung. Coba kalian searching ya. Kebijakan ini ditujukan untuk debitur yang sebelum lancar namun kemudian jelas-jelas menurun kinerjanya usaha sebagai dampak COVID-19. Oh, artinya gini ya teman-teman. Yang diberi keringanan pembayaran itu yang bayar cicilannya itu rajin, enggak nunggak gitu. Nah, karena ada virus corona jadi nunggak gitu. Tapi kalau yang sebelumnya nunggak itu nggak diberi keringanan sama sekali ya sama OJK gitu. Jadi ini mah khusus yang rajin banget pembayarannya itu nggak nunggak gitu. Jadi diberi keringanan mungkin 1 tahun gitu kan. Wah itu mah saya termasuk itu ya. Saya juga termasuk pembayar cicilan yang saya punya cicilan motor. Tapi saya nggak pernah nunggak, alhamdulillah. Tapi kayaknya diberi keringanan 1 tahun. Lumayan lah buat nabung gitu. OJK justru meminta bank agar proaktif membantu debitur dengan penawaran skema restrukturisasi yang tepat, baik dari sisi jangka waktu, besaran cicilan, ataupun relaksasi bunga. Lantas apa kata bank? Apa coba kata bank? Kita lihat halaman ke-3. Apa kata bank? Apa coba? Direktur Utama Bank BRI, Sunarso, mengungkapkan perseroan mengapresiasi relaksasi tersebut dan telah menerbitkan kebijakan internal yang mengakomodir kebijakan tersebut. Penindaklanjuti POJK nomor 11/POJK 03/2020, Bank BRI memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dengan plafon paling banyak 10 miliar yang usahanya terdampak akibat dampak virus corona berupa relaksasi penerapan kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran, ujar Sunarso dalam keterangan tertulis Kamis 26 Maret 2020. Mana teh? Selain itu, BRI juga memberikan kemudahan bagi debitur yang terdampak virus corona melalui berbagai skema restrukturisasi, diantaranya penyesuaian suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga dan atau denda penalti, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman scheduling. Gimana yang ngomongnya, imbuhannya kayak gitu ya teman-teman. POJK ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ini sendiri mengatur bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus berupa kebijakan penetapan kualitas aset khusus debitur UMKM dan sampai dengan plafon 10 miliar.
Serta kebijakan restrukturasi adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban terhadap bank karena terdampak penyebaran virus corona, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada sektor ekonomi, pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Ingat ya teman-teman, yang dibebasin dari cicilan itu adalah sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Jadi untuk YouTuber kayak saya mungkin wajib ya bayar. Oke. Cuman ini udah termasuk semuanya ya berarti ya gitu. Pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Ini udah termasuk semuanya ya, ya berarti bebas dong semuanya. Nggak perlu bayar lah gitu. Termasuk ke pedagang-pedagang kecil juga. Sunarso menambahkan pihak memiliki skema restrukturisasi khusus bagi debitur mikro yang usahanya menurun akibat virus corona. Khusus untuk usaha ke skala mikro, BRI memiliki skema restrukturisasi lainnya berupa penundaan pembayaran cicilan pokok bulanan selama maksimal 1 tahun. Selain itu, BRI juga telah menyiapkan skema restrukturisasi bagi debitor yang menikmati fasilitas kredit konsumer BRI, ya ini kredit pemilikan properti atau dalam kurung KPP, dan kredit kendaraan bermotor dalam kurung KBB jelasnya. Gitu. Berarti kalau mobil mah ya gimana gitu, saya nggak tahu ya. Gitu. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil, antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja penghasilan harian, memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produk mereka. Gini ya teman-teman, berarti yang diberi kelonggaran cicilan itu yang 1 tahun itu adalah masyarakat kecil kayak kita. Sementara untuk masyarakat menengah ke atas itu walaupun corona kayak gini tetap wajib ya gitu, tetap wajib, nggak ada kata tidak karena di sini udah jelas keterangannya. Yang diberi kelonggaran keringanan pembayaran selama 1 tahun itu khusus untuk masyarakat kecil gitu. Malulah kalian gitu, udah kaya udah banyak uang masa nunggak gitu. Ini khusus masyarakat kecil ya gitu. Alternatif skema restrukturisasi tersebut akan bervariatif disesuaikan dengan masing-masing debitur dengan tetap memperhatikan faktor prospek usaha serta repayment capacity. BRI secara aktif juga melakukan monitoring dan memberikan pendamping secara langsung terhadap program restrukturisasi yang dijalankan oleh para debitur BRI sebagai upaya perseroan untuk menjalankan asas prudensial banking dan selective growth. Pungkas Sunarso. Diketahui hingga akhir Desember 2019 tercatat portofolio kredit UMKM BRI sebesar 79% dari seluruh total wilayah kredit BRI yang berjumlah 907,4 triliun atau setara dengan 716,8 triliun. Oke, mungkin segitu saja berita yang terdapat dari mdetik.com. Jadi intinya di sini itu yang dapat keringanan cicilan yang dapat keringanan cicilan 1 tahun menunggak pembayaran kredit itu khusus masyarakat menengah ke bawah gitu. Sementara masyarakat yang menengah ke atas, orang-orang kayak gitu, itu wajib untuk membayar gitu. Nggak ada alasan karena ekonomi mereka kan sudah
sudah dibilang cukup lah gitu. Jadi untuk pembayaran cicilan, keringanan pembayaran cicilan ini khusus untuk mereka yang menengah ke bawah gitu. Ya malu lah, udah kaya kok bayar cicilan nunggak kan, malu lah gitu. Oke, mungkin segini saja berita yang saya sampaikan. Untuk kekurangannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.